Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani, prodi PGMI T1, dan adapun NIM saya yaitu 10456125016. Di sini saya akan membuat video dengan memenuhi tugas mata kuliah ilmu fikih dengan materi tentang puasa Ramadan. Selamat menyaksikan. Pengertian puasa. Secara etimologis, kata puasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum atau syam, yang berarti menahan diri dari sesuatu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan puasa sebagai suatu bentuk ibadah dengan cara menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, disertai niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi ini menunjukkan bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga secara fisik, melainkan juga mengandung unsur niat yang tulus sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa niat, aktivitas menahan diri dari makan dan minum tidak dapat dikategorikan sebagai ibadah puasa dalam pengertian syar'i. Dasar hukum puasa. Kewajiban puasa Ramadan ditetapkan berdasarkan Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sebagaimana telah diwajibkan pula atas umat-umat sebelumnya dengan tujuan agar mereka menjadi orang-orang bertakwa. Selain itu, kewajiban puasa juga ditegaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan puasa Ramadan sebagaimana salah satu dari 5 rukun Islam. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama sepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya fardu ain bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Macam-macam puasa. Ditinjau dari segi hukumnya, puasa dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa macam sebagai berikut. 1. Puasa wajib. Puasa Ramadan yaitu puasa yang diwajibkan selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Puasa nazar yaitu puasa yang wajib dilaksanakan karena adanya janji seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kafarat yaitu puasa sebagai bentuk tebusan atas pelanggaran tertentu, misalnya melanggar sumpah atau zihar. Puasa qada yaitu puasa untuk mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan karena uzur syar'i. 2. Puasa sunnah. Puasa Senin dan Kamis. Puasa Ayyumul Bid yaitu puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Puasa Daud yaitu puasa yang dilakukan secara selang-seling atau sehari puasa sehari tidak. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Puasa Arafah 9 Zulhijjah dan puasa Tasu'a Asyura 9-10 Muharram. 3. Puasa haram. Puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Puasa pada hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Puasa wishal yaitu puasa yang dilakukan secara terus-menerus tanpa berbuka. Syarat wajib dan syarat sah puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah ketentuan yang menyebabkan seseorang dibebani kewajiban berpuasa.
Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban puasa atasnya. Islam yaitu puasa hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam balik, yaitu telah mencapai usia dewasa menurut ketentuan syariat, berakal sehat, sehingga puasa tidak diwajibkan atas orang gila, mampu atau kuat melaksanakan puasa baik secara fisik maupun mental, mengetahui masuknya waktu wajib puasa, yaitu telah masuknya bulan Ramadan. Yang kedua, syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar ibadah puasa yang dilaksanakan dinyatakan sah menurut syariat, yaitu beragama Islam, tamyiz, yaitu mampu membedakan antara yang baik dan buruk, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, dilaksanakan pada waktu yang dibolehkan untuk berpuasa. Rukun puasa. Rukun puasa merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi agar puasa dinyatakan sah. Rukun puasa terdiri atas dua hal, yaitu pertama, niat yang dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar, khususnya untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan. Yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa. Terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan puasa seseorang apabila dilakukan dengan sengaja. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah yang disengaja. Yang ketiga, melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Yang keempat, keluarnya mani dengan sengaja. Yang kelima, keluarnya darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang keenam, hilangnya akal karena gila atau pingsan sepanjang hari. Yang ketujuh, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang kedelapan, memasukkan sesuatu secara sengaja ke dalam rongga tubuh melalui jalan yang terbuka. Golongan yang mendapat keringanan atau rukhsah. Islam sebagai agama yang mudah memberikan keringanan bagi golongan yang tertentu untuk tidak berpuasa dengan ketentuan mengganti atau mengqada atau membayar fidyah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sakit dan kondisinya akan bertambah parah jika berpuasa wajib mengqada di kemudian hari. Yang kedua, musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh wajib mengqada. Yang ketiga, perempuan hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kondisi dirinya atau bayinya. Yang keempat, orang yang lanjut usia yang sudah tidak mampu berpuasa diwajibkan membayar fidyah. Yang kelima, perempuan yang sedang haid atau nifas wajib mengqada setelah suci. Sunnah-sunnah dalam berpuasa. Yang pertama, melaksanakan makan sahur dan mengakhirkannya mendekati waktu fajar. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa apabila telah yakin masuk waktu maghrib. Yang ketiga, membaca doa ketika berbuka puasa. Yang keempat, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran dan amalan ibadah lainnya. Yang kelima, menjaga lisan dan perbuatan dari perkataan serta perbuatan yang sia-sia. Bulan Ramadan adalah bulan suci yang paling dinanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Di bulan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Sejak terbit fajar
hingga terbenam matahari. Umat muslim menjalankan ibadah puasa, menahan lapar, haus, serta hawa nafsu sebagai bentuk ketaatan dan latihan kesabaran. Namun Ramadan bukan hanya tentang menahan diri, melainkan juga tentang memperbanyak doa, sedekah, dan memperbaiki. Di bulan Ramadan, suasana selalu berbeda. Masjid mulai bercahaya dan orang-orang dari berbagai arah melangkah menuju tujuan yang sama. Hari dimulai lebih awal, sahur bareng keluarga bukan cuma makan, tapi menyiapkan hati dan niat. Siang hari ada ujiannya, lapar dan haus, memuji kesabaran. Menjelang sore, perjalanan mulai hidup. Takjil berjejer, senyum saling bertukar. Saat sholat maghrib terdengar, satu teguk air mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Malam tiba, orang-orang kembali menuju masjid, duduk rapi, menanti tarbiyah. Ramadan mengingatkan tentang kebersamaan, kesabaran, dan rasa syukur. Di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Artinya, satu malam ini bisa lebih berharga daripada ibadah selama lebih dari 83 tahun. Malam itu dikenal sebagai Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan yang terjadi pada salah satu malam di 10 hari terakhir. Bulan Ramadan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pada malam inilah wahyu pertama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mulai malaikat Jibril yang membuat malam ini begitu luar biasa. Pada pahala ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar disebut lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Namun menariknya, tidak ada yang tahu pasti kapan malam ini terjadi. Banyak ulama meyakini Lailatul Qadar mengganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Karena itu, umat muslim dianjurkan memperbanyak ibadah seperti sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Ada gosip baru, tau nggak sih? Itu kemarin Baik, telah tadi video dari saya dengan materi tentang puasa Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Unzur ma'qulak, wala tanzur ma'qulak. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum